Salah satu momen penting dalam upaya global melawan korupsi salah satunya adalah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. Untuk hal itu Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi akan terus mengawal dan membongkar segala kasus tindak pidana korupsi. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tidak akan pernah lelah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang program Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni dengan cara memberikan pendidikan, pencegahan, dan penindakannya. Menurut Dadan Jainuddin, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, pengawasan dari masyarakat sangat berpengaruh besar bagaimana menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tidak akan pernah lelah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang program Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni dengan cara memberikan pendidikan kepada masyarakat luas agar paham dan ikut melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi kembali menggelar audiensi bersama pihak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan pihak Komisi 1 Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanyakan kinerja Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang menurutnya minim temuan selama perhelatan Pilkada 2024. Audiensi ini adalah audiensi kedua, setelah pada Selasa 26 November tahun 2024 yang lalu, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi beraudiensi kepada pihak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang difasilitasi oleh pihak Komisi 1 untuk menanyakan kinerja Bawaslu. Ketua Komisi yang dilihat dari Tasikmalaya yang saya teman-teman dari AMPG. Ya, alhamdulillah kami bisa hadir di ruangan ini, dimana hadir undangan dari teman-teman melalui anggota dewan dari Komisi Malaysia. Kami akan bersaing untuk satu hal yang terkait bulan-bulan pelanggaran karena ini ya. Mau permohonan maaf dari teman-teman pimpinan yang lain karena sejatinya hari ini itu ada Kabupaten Tasikmalaya harus menghadiri pleno tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, tetapi saya tidak hadir karena ini mengutamakan undangan dari Dewan terus terkait dengan audit teman-teman BPD. Teman-teman, terima kasih atas perhatian dan perhatian kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan saya terus sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti kita tahu bersama bahwa puncaknya sudah dilakukan tanggal 27 November. Dan kemarin KPU sudah melakukan rekapitulasi dan KPU Kabupaten Tasikmalaya di tanggal 8 sampai tanggal 6 tanggal 8 ya di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah sudah selesai terkait dengan dugaan pelanggaran informasi awal yang kami terima. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa pemilihan regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sementara pelaksanaan pemilu pemilihan umum yang sudah berlalu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ada beberapa perbedaan yang terkait dengan regulasi tersebut. Yang pertama terkait dengan kampanye. Apa yang disebut kampanye adalah penyampaian visi misi, ada ajakan, ada alat perangkat kampanye. Ya. Ada juga ada penyampaian visi misi, ada ajakan dan alat perangkat kampanye. Sebenarnya apa? Kampanye yang didasar di Undang-Undang 10 2016 itu harus bersifat kumulatif. Berbeda dengan pemilu kemarin, harus ada alternatif. Kalau satu unsur terpenuhi pada saat pemilu kemarin, kira-kira saya itu bisa dikatakan memenuhi unsur. Nah, perbedaannya itu, kampanye di pemilihan kepala daerah karena menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016 sifatnya harus kumulatif. Harus semua unsur terpenuhi.
Nah, kami juga menerima berbagai banyak hal, ya, informasi-informasi awal yang disampaikan oleh berbagai kalangan dan masyarakat, baik untuk semua peserta, ya, peserta 01, 02, 03 itu ada semua terkait dengan informasi. Dan sebelum itu, telah ada informasi awal, kita juga memperhatikan media sosial, itu kami tidak lanjut. Tidak begitu laporan dari masyarakat. Ada informasi, ada viral di media sosial, kami telusuri. Ada beberapa hal yang kami telusuri terkait dengan informasi awal itu, ya. Dan kemudian untuk laporan bahwa Kabupaten Tasikmalaya menerima beberapa laporan, ya. Ada dari pasangan calon persorangan, ya. Ada 2 orang yang melakukan laporan. Nah, kami juga melakukan itu merupakan sengketa karena proses sebelum pemilihan, sebelum pencalonan. Ada 2 pasangan calon yang mengajukan sengketa di Bawaslu karena mereka merasa tidak lolos lah, tidak diloloskan oleh KPU, tidak lolos ke administrasi. Itu terkait dengan pasangan calon. Ada juga pelapor dari tim advokasi paslon 02 tanggal 22 Oktober dan pelanggaran adanya kegiatan melibatkan anak-anak di bawah umur. Ya, ini dari paslon 03, pelapornya paslon 03. Setelah dilakukan kajian awal, ya, kami menentukan bahwa hal tersebut belum memenuhi syarat material dan agar pelapor melengkapi syarat materialnya. Ternyata setelah kami berikan waktu, pelapor tidak memenuhi syarat ataupun juga memperbaiki laporan. Selanjutnya, pelapor terkait dengan tidak dari dinas kesehatan. Nah, sebetulnya ini sebelum dilaporkan, sebelum kami menerima laporan, kami melakukan penelusuran tersebut karena sudah ramai di medsos. Dugaan pelanggarannya bahwa pada Kamis 14 November, pelapor sekira pukul 12 bertempat di rumah pelapor saat menggunakan handphone untuk melihat grup WhatsApp grup masyarakat peduli demokrasi. Ternyata pelapor mendapat atau melihat adanya kiriman foto pemberitaan yang menunjukkan adanya pelibatan ASN, yaitu laporan dinas kesehatan. Setelah kami melakukan penelusuran dan kajian awal, tidak terdapat bukti yang baru merubah hasil penelusuran dan informasi awal yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, di mana berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut diambil bukan pada kegiatan kampanye dan tidak ada ajakan ataupun upaya mempengaruhi, hanya secara spontan berfoto saat menjenguk rekan-rekan yang sakit. Tindak lanjutnya tidak diregister. Paslon 01 dikuasakan pada kuasa umum. Terlapornya Ade Sugianto tanggal 18 November. Pelapor mengetahui adanya peristiwa rotasi mutasi yang dilakukan terlapor pada tanggal 8 Agustus 2024 yang diduga melanggar karena dilakukan 6 bulan sebelum penetapan calon. Hal tersebut, sebelum kami menerima laporan ini, kami juga melakukan penelusuran pencegahan, ya, untuk melakukan pencegahan kepada pemerintah daerah untuk tidak melakukan rotasi mutasi kecuali ada syarat ataupun izin tertulis dari Medan. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum melakukan pelantikan rotasi mutasi tersebut. Jadi kesimpulannya tidak diregister. Terkait dengan pelapor paslon 01, terlapor Kepala Desa Ciawi, Perangkat Desa Ciawi, BPD Ciawi, tanggal 18 November, pelapor mengetahui adanya peristiwa ketidaknetralan Kepala Desa Ciawi beserta perangkat desa dan BPD yang diduga terjadi pada tanggal
12 November dan pelapor mengetahui peristiwa tersebut melalui grup WA. Bentuk ketidaknetralan terlihat pada foto dengan menunjukkan simbol dan terdapat APK paslon nomor 03 di depan kantor Desa Ciawi. Hasil kajian laman belum memenuhi syarat material dan untuk dilengkapi uraian kejadian serta bukti video asli kejadian. Pelapor tidak melama tindak lanjut laporan tidak dilengkapi oleh pelapor dan kami nyatakan tidak diregister. Pelapor adalah warga masyarakat. Pelapor Mamat Rahman, anggota DPRD Dapil 3 Partai Amanat Nasional, tanggal 26 November. Pada hari Senin, 22:20 tanggal 25 November, Saudara Endang Rukman dan Denny Kurniawan menemui saya di daerah Kota Tasikmalaya melakukan pecel lele samping Kejaksaan Kota Tasikmalaya bahwa beliau mempunyai alat bukti tentang pelanggaran Pilkada 2024, di antaranya buah-buah video dalam bentuk flash disk dan 3 pokok daftar hadir acara kampanye pasangan calon 01, dan dalam kampanye tersebut beliau menceritakan bahwa anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Tasikmalaya atas nama Mamat Rahman membagikan uang dengan nominal 5 juta kepada RT, RW, dan tokoh masyarakat serta ajakan mencoblos paslon 41. Kajian awal belum memenuhi syarat material di mana dan diminta dilengkapi waktu dan tempat peristiwa serta uraian kejadian. Tindak lanjut, pelapor membawa saksi melengkapi uraian dan waktu kejadian. Namun keterangan saksi didapatkan bahwa tidak ada kampanye atau ajakan yang dilontarkan oleh pelapor dan saksi tidak menjelaskan dengan pasti perihal waktu kejadian karena saksi sendiri tidak berada pada tempat kejadian. Kesimpulannya, kami tidak diregister. Mungkin itu terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang melalui apa yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, dan ada beberapa kejadian terkait dengan informasi yang disampaikan. Informasi itu kami telusuri, dan karena informasi awal itu wajib kami telusuri dan bukti-bukti telusurannya juga ada, tetapi kajian terkait pelanggaran kampanye itu tidak terpenuhi. Dan apa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengharuskan pelanggaran itu harus bersifat kumulatif. Tidak salah satu unsur yang harus terpenuhi, tapi harus semua unsur terpenuhi. Mungkin itu awalan Pak Ketua, dan nanti kita bisa berdiskusi dengan teman-teman, dan mungkin banyak hal terkait dengan pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan ataupun mentoknya di regulasi. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nandang, salah satu peserta audiens menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah panjang dan begitu runtut, sehingga pihaknya mengambil kesimpulan bahwa dalam perhelatan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, dalam versi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, di perhelatan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya adalah baik-baik saja, tidak ada satupun pelanggaran terhadap pemilu kada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 ini. Yang kami hormati anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ketua Komisi 1 Bapak Andi, yang kami hormati Bapak Dewan yang terhormat Sekretaris Komisi 1 Bapak Rajingging, yang kami hormati juga
dengan Komisi 1 Pak Asep Muslim dan kami juga anggota Dewan Komisi 1 bakalan jadi yang kami cintai bersama-sama kedua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Doli dan alhamdulillah kesempatan hari ini bisa hadir di tengah-tengah kami. Dan tidak lupa kami juga sampaikan apresiasi kepada bapak-bapak kami, Bapak TNI dan Polri. Alhamdulillah pada kesempatan audien yang kedua ini kami merasa bangga karena semuanya lengkap hadir dengan audiens yang ini mengungkapkan suatu kebanggaan bagi kami dan kami memberikan apresiasi yang sebelumnya. Adapun tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu sudah begitu cukup panjang dan begitu kita sehingga kami pun di sini mengambil kesimpulan versi Bawaslu bahwa penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya ini baik-baik saja tanpa ada ditemukan pelanggaran berat. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua dan kita pun yang hadir di sini serta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya nanti akan mengetahui proses kami di sini melalui media sosial akan mempunyai kesimpulan yang masing-masing terkait kinerja Bawaslu dan kami di sini mengapresiasi. Dan tadi juga kami menanggapi dari Bapak Ketua Komisi terkait konstitusi bagaimana kita berdemokrasi yang baik, bahwa kami di sini ini bukan untuk mencari kebenaran karena sebenarnya itu adalah milik kita karena Bawaslu dari benar masyarakat begitu insya Allah dari. Jadi kami di sini adalah mencari benar keadilan. Dan yang kedua tadi terkait masalah konstitusi bahwa kami di sini adalah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang dari pihak konstitusi untuk menyampaikan pendapat, apalagi kami sebagai masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan di gedung Dewan yang notabene adalah perwakilan dari kami, kepanjangan dari undang-undang kami dan kepanjangan dari kami. Dan kami insya Allah yakin bahwa bapak-bapak di anggota Dewan ini akan menjadi ujung tombak perjuangan ini. Karena hanya itulah kita harapan kami hanya di tangan bapak-bapak. Dan terkait masalah konstitusi yang kami sebagai masyarakat mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang serta untuk mendapatkan informasi ini. Itu Pak sebagai penyutra. Tapi intinya kami akan membacakan itu sebagai tengok Pak ini kajian hari mungkin sedikit lagi. Izin kami menyampaikan hari ini adalah hari yang sangat bersejarah karena hari ini tadi sudah saya sampaikan dan yang kedua pada hari ini diingat sebagai hari anti korupsi. Bagaimana ini harusnya dari ulang tahun pun tapi ini kan ada sesuatu yang begitu luar biasa yang menjadi perhatian besar dunia sampai dunia menentukan dan menetapkan hari anti korupsi. Sudahkah Anda korupsi hari ini? Kita HMPD Pak, ini adalah bagian dari masyarakat. Kami tidak terkooptasi oleh kegiatan tidak terkooptasi dan tidak ada kepentingan dari manapun. Kami murni adalah suara masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang masih mencintai Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan hari korupsi ada korupsi sedunia ini, sudah sejauh manakah kita mengimplementasikan korupsi merupakan fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara serta merupakan kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara yang merugikan banyak pihak
serta membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi. Tindakan korupsi dapat menyerang fondasi institusi demokrasi dan penyelenggara pemilu sehingga menjadi lemah, memutarbalikkan dan melemahkan supremasi hukum, dan menghambat serta memperlambat pembangunan ekonomi serta berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Dan tidak hanya menimbulkan konflik, bahkan sering menjadi salah satu akar penyebab konflik yang diakibatkan oleh korupsi. Korupsi dapat menghambat proses perdamaian dengan merusak supremasi hukum, memperparah kemiskinan, hingga memfasilitasi penggunaan sumber daya secara ilegal. Oleh karena itu penting untuk kita semua mencegah korupsi, mempromosikan transparansi, dan memperkuat kelembagaan. Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis yang terus menggerogoti bangsa dan negara Indonesia. Meski berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, masalah ini tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru dari Korupsi Indonesia Watch pada tahun 2023 mengungkapkan fakta yang begitu mencengangkan. Terdapat 790 kasus korupsi yang melibatkan 1.695 tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai 28,4 triliun. Itu luar biasa. Mantap. Angka tersebut cukup untuk membangun berbagai infrastruktur penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, dengan itu hilang disalahgunakan. Entah kemana. Mayoritas pelaku korupsi berasal dari kalangan pejabat daerah. ICW mencatat bahwa 67% dari kasus yang dianalisis melibatkan eksekutif daerah seperti camat, kepala dinas, kepala desa, hingga bupati dan gubernur. Jadi korupsi itu sudah dilakukan secara masif, Pak. Mulai dari kepala desa, camat, kadis, bupati, gubernur, dan pejabat-pejabat lain. Fenomena ini menunjukkan terjadinya desentralisasi korupsi, di mana otonomi daerah yang seharusnya membawa pemerataan pembangunan justru menciptakan peluang baru untuk penyalahgunaan wewenang dan kemiskinan di masyarakat. Dan sisanya sebanyak 33% melibatkan anggota legislatif yang terhormat baik dari tingkat kabupaten maupun desa. Ini sama dengan 40%. Legislatif. Luar biasa. Transparansi Internasional rekor indeks korupsi Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 34 dari 100. Bukan 11 dari 100, tapi 34 dari 100. Menempatkan negara ini di peringkat 115 dari 180 negara. Meski skor stagnan dibandingkan 2022, porsi Indonesia turun 5 tingkat dari peringkat sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum cukup efektif. Dan ini berimbas terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terus menurun. Rasa frustasi masyarakat semakin dalam ketika melihat banyak pelaku korupsi hanya dihukum ringan dan bahkan kembali bisa menduduki jabatan setelah menjalani hukuman. Korupsi di Indonesia memiliki keberagaman modus dan operandi, dari yang sederhana hingga sangat kompleks. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penyalahgunaan fungsi monopoli dalam sektor politik dan sektor publik. Praktek suap, sogokan, pungutan liar, dan uang kulicin seringkali ditemukan dalam layanan publik, sehingga pelayanan terlihat lamban, berbelit, dan tidak transparan. Selain itu, korupsi telah putih atau white collar crime menjadi bentuk yang semakin marak. Modus ini biasanya melibatkan pejabat tinggi dengan akses informasi strategis dan kekuasaan besar. Budaya nepotisme terus memperparah situasi di mana promosi jabatan atau pemilihan legislatif sering didasarkan pada kedekatan personal dan imbalan.
tentu dibandingkan sistem meritokrasi. Fenomena ini mengikis integrasi lembaga pemerintah dan memelihara jaringan prakoordinasi yang sulit. Profesor Samsuri Haris, seorang pakar politik dan peneliti senior BRIN di menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia adalah refleksi dari budaya kekuasaan yang tidak terkontrol. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi merusak pribadi moral bangsa. Anggaran yang diselewengkan oleh mereka berarti rakyat kehilangan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Indonesia pernah dinilai sebagai negara terburuk di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah sistemik yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi simbol perjuangan melawan korupsi melalui operasi tangkap tangan yang sering dilakukan. Namun, tekanan politik dan keterbatasan sumber daya seringkali menghambat efektivitasnya. Korupsi adalah musuh besar yang menghambat kemajuan Indonesia. Dengan jumlah kasus dan kerugian yang terus meningkat, perjuangan melawan korupsi tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah. Semua pihak harus bersatu untuk membangun budaya anti korupsi yang kuat. Korupsi adalah wabah yang menghancurkan masyarakat. Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia yang hadir setiap tanggal 9 Desember ini harus dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi sesuai dengan tema Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, yaitu teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia. Mengingat pentingnya kolaborasi dari semua elemen bangsa, baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sipil, penegakan hukum yang tegas, reformasi birokrasi, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama pemberantasan korupsi. Itu panggilan Pak. Jadi pada hari ini sebenarnya kalau berbicara terkait masalah kinerja Bawaslu, dan tadi pun sudah dipaparkan oleh Bapak begitu panjang. Apa yang harus kami lakukan? Cuma di sini kami berharap anggota Dewan yang terhormat mempunyai 3 tugas, yaitu diantaranya adalah monitoring dan pengawasan. Terkait masalah pengawasan terhadap mitra kerja Bapak ini Bawaslu, bagaimana pada saat ini Bawaslu itu kan mengeluarkan anggaran yang begitu luar biasa, Pak. 24,54 plus miliar. Mohon nanti Bapak memonitoring sejauh mana penggunaan anggaran yang dilakukan Bawaslu untuk suksesi pilkada di Kabupaten Tasik Malaya. Sejauh mana kinerja Bawaslu terkait penyelenggaraan pilkada di Tasik Malaya, karena setelah kami terdengar ternyata Bawaslu itu tidak menemukan satupun kecurangan Baik-baik saja. pelanggaran pemilu. Padahal Bawaslu berkali yang cukup begitu luar biasa. Itu yang diharapkan untuk Dewan yang terhormat. Dan kami yakin ini adalah tugas Bapak-Bapak yang terhormat, karena tidak secara langsung Bapak pun hadir dalam penganggaran untuk anggaran Bawaslu. Mungkin pembuka kami haturkan sekian, ya selanjutnya mangga untuk teman-teman yang lain untuk bisa bersuara dan mengeluarkan pendapat. Cuma pada intinya tadi kita sudah bisa mendengar secara jelas dan gamblang bagaimana penjelasan dari Ketua Bawaslu dan juga tadi dari anggota Dewan yang terhormat pemirsa. Maka untuk selanjutnya kesempatan kami berikan untuk kawan-kawan semua. Oke.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Dadan Jainuddin menegaskan bahwa pihaknya adalah murni membawa aspirasi masyarakat dan tidak ada keterkaitan dari pihak paslon manapun, baik paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3. Langsung aja menyikapi dari penjelasan Ketua Bawaslu tadi dan kedua, saya mau tanya, apakah Ketua Bawaslu membawa bukti pernah penelusuran terhadap informasi-informasi awal dari masyarakat? Di sini kan harus jelas ketika Ketua Bawaslu menyebutkan telah melakukan penelusuran, buktinya itu mana? Pihak Bawaslu itu kan digaji jelas oleh negara, anggarannya fantastis. Kami di situ tidak ada kepentingan dari salah satu paslon manapun. Kami di sini murni pergerakan masyarakat yang tergabung di AMPT. Tidak ada keterlibatan dari paslon 1, 2, atau 3. Nah, untuk saya tekankan, saya minta bukti bahwa pihak Bawaslu telah melakukan penelusuran. Misalkan ada pernah melakukan forensik tentang keaslian foto ataupun video. Mungkin terima kasih. Pertama, kami akan menanyakan sejauh mana laporan yang sudah masuk ke Bawaslu itu ditindaklanjuti, dan tolong kalau misalkan sudah ditindaklanjuti, kami mohon mohon diumumkan secepatnya, karena masyarakat itu perlu atas tindakan-tindakan yang selama ini Bawaslu kerjakan. Karena kalau misalkan tidak ada keterbukaan untuk masyarakat hal banyak, mungkin di luar AMPD ini banyak yang mempertanyakan kinerja Bawaslu selama ini. Mungkin itu dulu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu ya. Urusan memang ada, saya tidak membawa itu. Tetapi terkait dengan tanda bahwa kami melakukan penanganan pelanggaran ada di status laporan dan diumumkan di papan pengumuman di kantor Bawaslu. Terkait dengan status laporan tidak direvisi dengan alasan apa itu ada, dan itu disampaikan kepada pelapor dan diumumkan kepada dari Bawaslu. Tapi bukti penelusurannya tidak dibawa, Staf. Tidak di bawah. Saya menunggu terkait dengan bukti penelusuran. Kami ada beberapa hal yang melakukan penelusuran ya. Kecamatan Cisayong. Ya, lokasi kejadian Kecamatan Cisayong, tanggal informasi terima kami tanggal 3 Oktober 2024. Foto calon bupati dengan ASN pada acara rambut kami. Informasi dugaan pelanggaran, foto komisaris BUMD ya pada saat penetapan pasangan calon. Itu tanggal informasi diterima tanggal 5 Oktober 2024. Penelusuran informasi dugaan pelanggaran, foto sembako, dugaan adanya pembagian sembako disertai spesimen paslon 02. Mungkin cukup yang ini aja. Oh, itu saya minta bukti penelusuran dari pihak Bawaslu terkait pelaporan ya kepala desa. Karena di sini jelas. Apakah Bawaslu pernah cek forensik kasus yang apa ini, foto ini, misalkan ini auditan atau apa? Tapi kan dengan alasan keterbatasan dari Bawaslu. Tapi pihak Bawaslu tersebut tidak pernah melimpahkan satu pun kasus ke Gakumdu kan? Tidak ada satupun ya? Tidak ada. Terima kasih. Tidak ada. Tidak ada. Hanya sebelum menerima laporan itu ada laporan. Kami sebelum laporan kami menulis ini. Kami turun ke daerah Karangmonga. Kami panggil beberapa orang yang ada di kota itu dan tidak ada tidak ada yang membuat kepala desa ada ajakan. Meskipun ada banyak Betul. Karena itu tadi formulasi. maaf. Ya, karena itu bersifat kumulatif pada kan, harus ada ajakan, harus ada penilaian visi misinya, dan juga itu hanya ada Baliho. bukan kali itu alat peraga atau produk maksudnya. Tapi kan ada alat peraga. Programnya langsung tim. Oke. Terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan laporan, status laporannya.
laporan ya. Laporan dari masyarakat ada, kami menerima, kami proses, dan ada 100 laporan. Menyimpan di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PRT Komisi 1 dan Bapak Bawaslu kemudian saya menanyakan dari dasar hukum Bawaslu nomor 10 tahun 2019 pasal 12 di huruf B kemudian di nomor 16 mungkin itu belakang juga nggak apa-apa yang berbunyi ringkasan laporan keuangan dari mungkin di Bawaslu kan itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terkait dengan anggaran, kita memang anggaran pilkada serentak ini adalah bersumber dari APBD dan itu akan disampaikan menjadi APBN. Karena hibah-hibah itu bisa dimasukkan dalam APBN, anggaran pendapatan tahun belanja negara. Dan laporan keuangannya dan pemeriksaannya itu ada beberapa tahap. Pertama, inspektorat di Bawaslu, ada BPKP, ada BPK, dan itu yang perlu yang harus disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan penanganan pelaporan penggunaan anggaran. Karena statusnya memang saya juga agak kaget juga kan dari APBD akhirnya menjadi APBN. Tidak dilaporkan karena nilai angkanya sekitar 24,5. komunikasi pilkada di sini terutama di Bawaslu dengan banyak laporan yang kita sampaikan dan sudah memberi akhirnya pertanyaan saya hari ini ada nggak sih temuan Bawaslu satu aja yang bisa kita yakini bahwa ini temuan hasil kinerja Bawaslu dengan anggaran yang sangat besar. Itu pertama. Kedua, saya menyikapi tadi pilkada kita baik-baik saja gitu. Sekarang ketua dewan bahwa sepertinya tidak ada masalah ini di Kabupaten Tasikmalaya dan itu alhamdulillah artinya kabupaten banyak sebenarnya kondusif ya saja. Tapi terkait hal korupsi internasional nih dan Indonesia yang nomor 34 artinya sudah cukup rekor lah. Kita evaluasi hasil pilkada tahun ini kinerja Bawaslu dan controlling dari anggota dewan tentunya karena kita dari underground ini hanya bisa berkumpul seperti ini memberi kaos AMPD datang menyampaikan aspirasi yang seharusnya ini dipertanyakan oleh dewan di Bawaslu. Tapi bukan berarti kami tidak percaya, mohon maaf. Sepertinya kita harus evaluasi dengan hal korupsi internasional ini dunia. Apa nih antisipasi nanti yang akan disiapkan oleh anggota dewan untuk mengantisipasi korupsi berikutnya setelah Pak Prabowo dengan habis-habisan memberangus nih para koruptor. Kabupaten Tasikmalaya seperti apa nih? Oke, saya tidak menyinggung Bawaslu hari ini. Saya anggap Bawaslu sudah berhasil selesai membawa seorang pemimpin untuk Kabupaten Tasikmalaya nanti. Terlepas dari ini melanggar atau tidak melanggar, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab kalau kata banyak ya, dan ini juga kita maklumi saja lah ya, sebagai sebuah yang maklum, bisa dimaklumi, bisa dibiasakan. Karena kalau mencapai target tadi nomor 10 jadi 19 ini kumulatif, saya pikir para pelapor ini juga terintimidasi, merasa ketakutan dan sebagainya. Sehingga kenapa Bawaslu ini dibentuk, itulah tugas utamanya. Maka pertanyaan saya tadi, minta dong satu aja, nggak usah banyak-banyak lah, satu pun buat saya udah prestasi tentang keamanan. Jadi dan itu ditunggu oleh masyarakat. Oke, kalau laporan tentang keuangan, laporan bla 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 itu bolehlah nanti di internal Anda, nggak usah dipublikasi. Walaupun nanti masyarakat bertanya mana ada kerja Bawaslu. Jadi yang beri punten nih siap, karena kita juga baru ketemu hari ini ya.
ada kemarin hiji mah Aya bener. ya kemarin acara itu ada, saya apresiasi betul. Jadi hasil pilkada tahun ini untuk 5 tahun ke depan bisa dipertanggungjawabkan oleh Bawaslu tentu. Nah, nanti juga ini ke Ketua Dewan kisi-kisi nih untuk antisipasi para koruptor. Karena saya yakin nanti kalau DPR Presiden udah mulai bikin peraturan daerah untuk mengantisipasi itu, sepertinya setengah dari pejabat kita habis kuras nih. Sepertinya ya. Mudah-mudahan sih tidak ya. Karena kita malu kasih klien kan. Sementara itu aja lah. Mungkin ini agak menutup nanti ada yang mau bertanya lagi, karena saya pikir muaranya memang di sini. Berbicara Tuhan hukum, saya bukan orang hukum, tapi nanti malah saya kalah. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para ahli hukum dan para Ya kan? Oh ya, jadi ya terkait dengan teman-teman memang ada beberapa yang memang Panwasam, teman-teman Panwasam mengawasi kita, dan mereka juga akhirnya kita ini sebelum menyampaikan kami, mereka menyimpulkan itu tadi permasalahannya kenapa sih kita juga kesal kan sama regulasi ini kan. Nah sebentar, tadi juga katanya ini untuk regulasi nih. Iya, Siapa sih seperti ini kan di Undang-Undang 10 gini ya, saya cerita di seperti itu di Undang-Undang 10 terkait dengan kampanye di tempat ibadah, di kampanye di tempat pendidikan berbeda perlakuan antara bupati dan gubernur. Untuk bupati ada sanksi pidana. Kalau untuk gubernur tidak ada sanksi pidana kan. Itu saya ini. Ya. Padahal perangkat sama, ya larangannya sama kan? Karena tidak boleh ada kampanye di tempat ibadah, di tempat pendidikan. Larangannya sama. Tetapi kalau ada seandainya terjadi kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, untuk bupati adalah sanksi pidana, untuk gubernur tidak ada sanksi. Kalau lihat ada Sama kan? Di Undang-Undang 10 itu jadi problem. Kenapa sih saya juga bertanya kepada Bawaslu RI dalam diskusi ini, kenapa perlakuan pemilu dengan pemilihan itu berbeda? Jadi kalau gini, Ya. setuju nggak sih Kang Rudi dan teman-teman dari Dewan ini kalau Bawaslu ini kita bubarkan saja gitu? Setuju. Itu pandangan kami. Saya ketahui kan, makanya kita. Makanya kita Layar nggak sih Bawaslu dibubarkan gitu? Karena kan sebenarnya Bawaslu Kabupaten ini dikebiri Ya, juga. oh ya, silakan teman-teman menilai itu aja. Kalau saya tidak bisa berkomentar itu, ya kan? Saya lanjutkan. Ya, lanjut aja. Kewenangan aja. Ya, terkait itu, kenapa sih pemilu sama-sama mencoblos sana? Ya, sama-sama mencoblos surat suara. Kok berbeda perlakuannya berbeda? Ada kumulatif, kalau di pemilu alternatif salah satu unsur terpenuhi masuk dibubar. Kalau di pemilihan kepala daerah harus kumulatif. Oke? Kita ini flashback ke tahun 2020, kita sampai ke pengadilan Pak, memproses 1 kepala dinas, 1 kepala camat, 1 kepala desa, itu inkrah. Di tahun 2020, karena apa? Syarat formil materialnya terpenuhi Pak. Tahun 2019, politik uang. Kita menangani sampai diskualifikasi itu. saya dari ketuanya aku udah di demo lah ternyata dia kualifikasi. Kita punya bukti Pak. Ada pengakuan uang yang Jadi saya paham. Ya misalnya seperti ini, kan saya bilang nih Bawaslu Kabupaten ini dikebiri ya. Artinya kerja Kang Dodi itu tidak ada apa-apa. Ya. Ya sudah kita nggak usah pakai Bawaslu, buang anggaran juga 24 miliar. Iya. Ini kan keinginan rakyat, wakil rakyatnya kan ada di gedung Dewan ini. Aspirasi Bapak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya teman-teman harap bersabar untuk soal evaluasi anggaran. Itu ada mekanisme inspektorat PPKP BPK, tapi tentu sebagai tadi bagian dari proses tadi ada teman-teman yang terkait antisipasi siapa koruptif ya tadi kalau tadi ya pasti juga di sini saya selalu menekankan controlling dari society. Artinya kalau ada temuan, kalau ada apa ya laporkan aja. Itu bagian dari kontrol bahwa ada mekanisme
bahwa ada mekanisme normatif gitu ya. Ini apa untuk apa? Tapi juga tidak menutup kemungkinan seperti masyarakat sipil juga menemukan indikasi korupsi, dan saya kira tidak ada masalah juga, laporan saja, itu bagian dari proses kita bersama. Teman-teman juga mengontrol kami kan gitu. Dan saat teman-teman Bapak Ibu sekalian melakukan kesah, karena ya kami ini kan gaji oleh Bapak Ibu sekalian. Iya, betul. Dan buat kami secara pribadi, secara kelembagaan, memang saya itu orang yang tidak suka, saya orang yang tidak pernah mengatakan silakan kritik tapi berkritik membangun, saya enggak. Silakan masyarakat kritik aja, urusan mikir bagi kami. Iya. Walaupun orang gaji dapat demikian rakyat. Kadang-kadang kita mikir melihat pejabat ngobrol kia, paling hari ini baca ayat tentang solusi. Paling mana dari gaji tidak kembali solusi rakyat. Kritik aja. Ya, makasih silakan. Kritik aja. Ya, makasih silakan. Jadi berbicara terkait masalah koleksi ya, karena kami indikasi baru bahwa ini ada, karena kami pun selain kemarin memberikan informasi terkait masalah dugaan kecurangan dan penyalahgunaan lain, kami pun mencoba untuk menelusuri dan investigasi bahwa di situ kami menduga adanya penyalahgunaan juga ya kayak adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan pasal 10B nanti Bawaslu 10 tahun 2019, maka itu harus diduga terkait masalah keterbukaan yang digunakan oleh Bawaslu terhadap masyarakat. Walaupun itu tidak dibukakan, maka kami sebagai masyarakat akan melakukan sengketa informasi kepada Komisi Gila hari kelas eksamen yang ada. Kami mohon dengan secepatnya. Ini sengketa menimba tadi alhamdulillah bahwa kita sudah baik sehingga tidak ditemukan kecurangan dan penyalahgunaan pilkada. Jujur itu sudah cukup baik. Cuma kan kurang sebagai masyarakat harus menggunakan pikiran praduga modelnya. Karena orang mikir lempeng wae kan misalnya ketika korupsi itu tumbuh subur karena tidak dikontrol dan tidak diketahui oleh masyarakat. Nah kami di sini menduga selain tadi saya sebenarnya ya waktu dengan anggaran yang begitu besar tidak ada satupun yang disalahgunakan. Ini maaf ya, dan kami mohon itu secepatnya informasi itu segera dipublik. Betul tadi ya, itu aja silakan. Karena ini ada apa lain ya. Silakan masyarakat Tasik untuk terus melakukan kritik, gitu kan, dan tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir hanya mengkritik tidak memberikan solusi bakal digaji ya. Salah tadi lamun bupati dikritik paling minta solusi kan mana tadi bupati tadi gaji kurang ya. Lamun rakyat dengan solusi untuk ayat pejabat. Silakan permasalahan apapun ajukan saja. Nanti solusinya nanti kita bicarakan di sini solusinya. Mungkin kita digaji ini untuk memberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke Kak, Bapak Bawaslu ada penghormatan dengan ganas di 2020 Kami tadi ulas itu Bapak Ketua Bawaslu dengan 2018 dan 2020 mengulas ayat temuan di tingkat pengadilan di KMK dimulai kepala dinas, camat, kepala desa. Waktu 2020 teh
tertutup gitu kan. Kita nembrak kesalahan guys. Nah, abdi ningali ayeuna di 2024 sakitu masjidna ayeuna bari kepala dinas, bari camat, kepala desa, ormas-ormas Islam semua gitu kan. Nu aya di Kabupaten Tasik masjid ketinggalan. Terus nyarioskeun anu tadi sarta Bawaslu masalah anu kepala desa sareng perangkat RT RK anu notabene dirinya tos jelas saya fotona gitu kan. Nah, cuman Nabi ayeuna kieu anu heranna kieu kan, dirinya ulah aya alat beragam, ulah aya alat kampanye, bade stiker, bade kaos. Ieu tos jelas-jelas jargon ngajajar kabeh berikut APK paslon anu sakitu ageuna. Eta masih kayaknya disebut spontanitas. Upami anu ayeuna ningali dina foto orang-orang dinas kesehatannya hanya mengacungkan jargon dan juga mengajak, ternyata jelas hanya spontanitas. Jadi pertarusan abdi dia udah jelas-jelas ada APK gede, APK lain stiker lain kena baju gitu kan, masih disebut spontanitas. Ternyata pertarusan abdi kamu ke Bapak Ketua Bawaslu-nya sareng deui ayeuna kieu kaya abdi sangat bangga 2024 ayeuna teu aya hiji oge pelanggaran anu masuk ka Bawaslu. Nah, bujur bakat bujur. Teh kontennya ulah dikeprokan lah Siapati. Terus nanti kan ayeuna dina voice note BPD mengarahkan semua BPD kabupaten, BPD kecamatan udah jelas-jelas eta bukti mengarahkan salah satu paslon. Mana betul. Jadi kumaha ieu teh? Apa ieu teh rekaman teh hanya bohong? Apa foto teh ayeuna teh bisa gitu? Aya gitu bisa dianalisa foto teh. Terus ayeuna dina waktu kajadian kudu aya video, kudu aya tanggal, kudu aya naon. Langsung ke masyarakat. Jadi kumaha kinerjana gitu loh. Nah, mungkin sudah dikasih sasajen. Habis tanya segitunya Bang Dewannya, habis tanya segitunya ieu mah mung cuman abi kan karena ningali gitu kan. Kok 2018 abi terang gitu Bapak Dudi seperti kumaha kerjana. 2024 ayeuna mah alhamdulillah. Jujur. Berarti jujur. Sebelum ditutup semua sebenarnya banyak yang dipertanyakan terkait protasi yang dilakukan oleh Bawaslu itu kan harus ada izin dari Mendagri. Menurut Ketua Bawaslu pernyataannya sudah ada surat dari Mendagri. Sebelum ditutup saya minta bukti surat izin rotasi dari Mendagri. Udah itu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ARKD yang terhormat. Terima kasih. Kemudian Pak Dodi, Ketua Bawaslu, saya ucapkan terima kasih. Apa yang disampaikan oleh teman-teman ARKD adalah bagian dari proses pengawalan. Terima kasih yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga mudah-mudahan dari apa yang disampaikan itu menjadi kritik dan otokritik untuk kita semua, baik secara lembaga atau juga secara personal masing-masing untuk perbaikan komunikasi kemarin. Atas kekurangan dan kelebihan, mohon maaf bila topik banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menegaskan kepada semua pihak bahwa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tidak akan pernah lelah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang program Trisula pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Adapun dalam pelaksanaannya, Trisula pemberantasan korupsi dilakukan secara simultan dan saling berkaitan agar pemberantasan korupsi berjalan secara efektif.
Dari Kabupaten Tasikmalaya, Randika, Media Kabar 9, mengabarkan.